Balik lagi bersama saya Aidin. Selamat datang di Putar Otak Asa Duberit. Nah, setelah kemarin kita belajar mencari data kosong yang kita cari melalui metode interpolasi, saat ini setelah datanya lengkap, kita bisa melakukan fitting. Jadi dari data yang sudah didapatkan, data-data tersebut akan kita fitting, teman-teman. Kira-kira fitting itu apa sih? Fitting itu adalah suatu pencocokan. Jadi dari data kita dibuatlah suatu persamaan. Kita kayak nge-matchingin si data agar si data ini cocok menjadi sebuah persamaan. Kita bisa melihat tuh si data sifatnya itu seperti apa. Fungsinya linear kah? Atau bisa jadi non-linear. Nah, kita bisa gunakan melalui metode fitting tersebut. Maksudnya apa sih? Intinya, kurva fitting adalah metode yang dilakukan ketika data yang kita punya dijadikan suatu persamaan dan mencari fungsi dari persamaan tersebut tentunya. Nah, manfaatnya seperti apa? Manfaatnya kita dapat gambaran secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel yang kita ukur. Jadi, antara variabel independen sama variabel dependen itu hubungannya seperti apa? Bukan hubungan yang gimana-gimana ya teman-teman. Artinya ada keterkaitan gak sih antara variabel dependen dan variabel independen itu gitu. Dan kita akan cari menggunakan metode fitting. Nah, kurva fitting atau pencocokan kurva ini terbagi menjadi dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu regresi. Nah, regresi ini nantinya dia menggunakan pendekatan di mana terdapat banyak data-data diskrit yang dia memang memiliki kesalahan atau error yang disebabkan oleh alat ukur maupun kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, regresi ini mencoba membuat pendekatan atau pencocokan supaya menjadi kurva yang linear. Kemudian selain regresi ada pencocokan kurva lain, di mana metode yang kedua disebut dengan metode interpolasi. Nah, di interpolasi ini karena data-data yang digunakan adalah data-data yang dianggap memiliki error yang kecil atau di sini kesalahan alat ukurnya dianggap sangat kecil, sehingga metode pencocokan kurva yang satu ini cocok untuk menggunakan interpolasi, sehingga nanti datanya bisa dibuat pencocokan kurva menggunakan interpolasi seperti gambar di samping. Nah, untuk operasi matematisnya kita bisa menggunakan rumus berikut, yakni A0 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma Y1 dikurangin sigma X1 dikali sigma X kali Y1 dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2. Selanjutnya untuk A1 sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurangin sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2. Nah, yang bertindak sebagai N adalah jumlah total data kita. Sedangkan di sini kita melihat ada perbedaan ya teman-teman antara sigma X kuadrat dan sigma X yang dipangkatkan. Dan apa perbedaannya kita bakal ulik lebih lanjut di contoh soal. Jadi supaya lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. So, untuk menjawab soal tadi, kita bisa menggunakan dua cara mudah dan cara manual. Jadi cara mudah itu cara cepat ya teman-teman. Dan ya keduanya itu agar lebih mudah juga kita bisa menggunakan Excel. Jadi karena ini rumusnya itu rumus sigma, dalam arti lain kita harus mengkalkulasi jumlahnya, maka data-data kita dimasukkan terlebih dahulu ke Excel. Data yang ditanyakan, soal-soalnya dimasukkan dulu ke Excel. Jadi di sini aku udah masukin 3 data yang ditanyakan. Terus jangan lupa juga kalau misalnya yang ditanyain itu bukan hanya yang kita kalkulasi itu bukan hanya yang di soal gitu. Jadi yang ditanyain juga di rumus itu ada X pangkat 2 dan juga ada XY yang akan kita totalin. Nah, di sini X pangkat 2-nya kan mungkin aku copy aja langsung ke Excel karena ini udah berupa hasil ya. Nah, aku pengen kasih tahu juga nih kalau misalnya di Excel itu ada cara cepat dalam menghitung ya, teman-teman. Jadi kalian bisa langsung aja auto sum di sini. Nah, itu jadi langsung ke hitung juga gitu si totalnya dari data kita gitu. Hasilnya juga sama ya 550.
Oke, jadi langsung auto sum aja, guys. Nah, di sini kita apabila kita melihat rumusnya, di sini rumusnya itu N kali sigma XY dikurangin sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2. Nah, di sini kan sesuai yang udah dijelasin tadi, kita masukin aja data-data kita yang sudah dikalkulasiin berupa sigma gitu. Kan kalau N di sini maksudnya apa sih N? N itu adalah jumlah total data kita gitu. Dan di sini kan data yang kita dapatkan atau soal itu ada 10 gitu. Nah, kita masukin aja 10 dikali sigma X pangkat Y, sigma X kali Y. Nah, di sini kan udah dikaliin gitu kalau misalnya sigma XY itu tuh berarti kan X kali Y dikaliin dulu, terus sigma itu kita dapatkan 130,3. Jadi kita langsung masukin aja. Kemudian 60 itu merupakan sigma X, terus 55,8 itu merupakan sigma Y. Nah, terus di sini di bawahnya dikali lagi 10-nya dengan apa? Dengan sigma X kuadrat. Ini ada perbedaannya sigma X kuadrat dengan sigma X pangkat 2. Jadi kalau sigma X kuadrat itu artinya yang ini yang si X-nya itu dikuadratin dulu nih, teman-teman. Dikuadratin terus baru dijumlahin, dikaliin. Sedangkan kalau yang ini yang yang sigma X pangkat 2 itu ya 60-nya, yang 60-nya itu baru dipangkatin, yang sigma X-nya baru dipangkatin. Jadi gitu. So guys, kalian penasaran nggak gimana cara cepatnya apabila kita nggak usah nih ngitung-ngitung X pangkat 2 dan X di Excel gitu. Jadi ada cara cepatnya semuanya. Jadi kita nggak usah nih, kita hapus dulu kayak yang ini. Ya, oke. Jadi kita langsung aja ke insert, dan insert itu kita pakai data yang ini, pakai diagram scatter. Nah, di sini kita pencet ini, kalau udah ada muncul ini, kita insert data kita. Insert data. Oke, mungkin di-fullin dulu ya. Insert data atau select data kita. Nah, terus kita pakai kurva fitting ya, kurva fitting data A. Oke, setelah kita kurva fitting data A, kita masukkan data yang kita bakalan input. Nama Pak, hilang ya Pak. Oh, di-add dulu. Iya, di-add dulu. Tapi di-add dulu. Kagak ada ya. Oh, kita namain dulu. Tadi kan namanya perasaan. Select dulu ya. Kita select. Datanya kagak ada. Maaf, ini datanya tutupan atau gimana deh? Kita ulang ya, Kak. Oke. Ini datanya ketutupan, maaf. Kita select data lagi. Oke, kita select data terlebih dahulu, kemudian kita add, dan ini kita namain dulu ya, terlebih dahulu. Kalau misal kita kan kurva fitting data A ya, namanya. Nah, terus kemudian kita langsung aja masukin X-nya. Gitu. Setelah kita masukin X-nya, kita masukin Y-nya. Oke. Setelah itu, udah deh, didapatkanlah hasilnya berupa diagram kurva fitting data A. Nah, setelah itu, kok berasa ada yang kurang ya? Mana hasilnya, kan kalian bertanya-tanya gitu. Jadi, untuk mendapatkan hasil Y sama dengan itu tuh, kita bisa pakai quick layout yang ke-9 gitu ya. Yang ini, ke-9 mana? Yap, dan langsung tanpa menunggu lama, tanpa harus kita ngitung-ngitung, si Y-nya itu langsung berhasil didapatkan. Jadi Y-nya itu sama dengan 0,5026 X ditambah 2,56442. Kita buktikan apakah sama dengan perhitungan manual. Oke. Ya, sama dong. Oke. Jadi Y-nya itu sama ya. 0,5026 sebagai A1 dan ditambah 2,5642 sebagai 0. Oke, so guys, jadi kita bakalan ngikutin data 2 dan data 3 itu sama halnya kayak kurva fitting data A, dan BTW kalian semua bisa desain si diagram itu agar terlihat lebih menarik mungkin ya. Bisa mungkin ini atau mungkin ya ini, tapi
Ini oke loh, ini oke. Oke, jadi mungkin agak tidak terlihat terlalu polos. Mungkin kita lanjut aja terlebih dahulu ya. Gimana cara kita buat kurva fitting data B dan data C dengan cepat mungkin ya. Oke, di sini kita langsung aja kita jadiin data yang berupa diagram. Oke, langsung aja sesuai dengan apa yang diinstruksikan yang data pertama. Oke, yuk. Kita masukin datanya, kita select data. Add, ini kurva data, kurva fitting data B. Select values-nya, enter. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa edit lagi. Aku mau kayak gini lagi dan quick layout-nya nomor 9. Yap. Oke, nanti mungkin kita langsung bahas soalnya, secara manualnya setelah kita selesaiin si diagramnya dulu. Kita taruh bawah di sini biar rapi. Oke, sekarang kita ke data yang ketiga, data ketiga. Kita sama buat kayak insert terlebih dahulu, kita masukkan scatter, lalu scatternya pilih yang ini, kemudian klik layout-nya yang ini, kita select data. Oh, mohon maaf, ini datanya ketutupan, Kak. Oke, ini data di sini kita select data terlebih dahulu. Di kurva fitting data C. Oke, kita select values-nya. Kita select values-nya. Oh, kalau ini kan values tapi di sini F ya, force ya. Dan kita dapatkan diagramnya, kita edit, kita juga tinggal pakai yang kurva fitting yang 9 aja untuk mengetahui R-nya berapa. Dan di sini kan mencapai R yang sempurna ya, R yang 1 ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut dulu nih. Tadi mungkin sempat terpotong karena kita langsung pakai cara cepat. Jadi di sini aku mau jelasin lagi yang cara manualnya. Jadi di sini setelah kita tahu A1-nya itu berapa, kita cari lagi A0-nya untuk mendapatkan Y sama dengan A1 ditambah A0 gitu. Jadi di sini A1 berhasil kita dapatkan. Kita langsung hitung A0-nya. Jadi di sini data nomor 2. Sigma X1 kuadrat kali Sigma Y1 min Sigma X1 dikali Sigma X1 kali Y1 dibagi N Sigma X1 kuadrat dikurangin Sigma X1 kuadrat. Nah, di sini kita langsung masukin aja data yang kita telah hitung, yang ini ke si rumusnya gitu, kalau cara manual. Jadi setelah kita masukkan semua, kita hitung, kita kalkulasiin. Jadi ini sigma X1 kuadrat itu 147,53, sigma Y1 itu min 4,33, dikurangin 21,5 sebagai sigma X1 dikali sigma X1 kali Y1 sama dengan yaitu min 129,995 dibagi 10 kali 147,53 min 21,5 dipangkat 2. Nah, sudah berhasil didapatkan hasilnya. Kita masukin Y-nya itu sama dengan min 193 X ditambah 2,183. Dan apakah sama kurvanya gitu kan? Sama ya guys, di sini terlihat bahwa Y-nya itu sama dengan min 1,1913 dan 21283 dan R-nya itu mendekati 1 ya. Berarti ini udah benar R-nya gitu. Berarti cukup linear, dikatakan linear karena mendekati 1. So, ini data ketiga juga. Data ketiga sama halnya dengan ini ya, dan kebetulan banget data ketiga si kurvanya emang mau dimasukin sekarang gitu ya. Oke, jadi kalau data ketiga ini kita masukin rumusnya terlebih dahulu yang A1-nya N kali sigma X1 kali Y1 dikurangi sigma X1 dikali sigma Y1 dibagi N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat. Ketika kita masukin semua rumusnya dan
berhasil ditambahkan A1 dan A0-nya kita masukin nih ke Y sama dengan berarti min 220,16X kita bulatkan dikurangi 0,085X. Apakah sama perhitungan yang di ini gitu ya? Ya, betul sekali guys. Kita masukkan terlebih dahulu ke Oke, sama persis dan R juga sangat linear. Dalam arti lain kita juga bisa teliti, maksudnya bisa kita identifikasi gitu. Kalau ini sangat-sangat linear, maksudnya tidak ada yang mencung atau gimana, datanya sangat bagus dan R-nya juga satu gitu, artinya linear. Oke, kita sudah selesaikan tiga soal yang telah diberikan. Untuk itu, apabila kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang kurang dimengerti, bisa komen di kolom komentar, atau hal-hal yang perlu kita ulik lagi di bahasan analisis numerik, boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.